Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala asy-syari'ata hudal lin-nasi wa rahmah wa ja'alaha tariqan wadihan ila sa'adatid darain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallah wa ahussukum ala ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa tadhakkaru qawlahu subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, wa huwa asdaqul qailin. Wa idza quriyal Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود وجاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur senantiasa kita persembahkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan curahan rahmatnya yang tak terhingga untuk kita semua, sehingga pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat, alhamdulillah kita dapat melaksanakan ibadah salat Jumat. Semoga apa yang kita lakukan kiranya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang sempurna, dan semoga kita semua senantiasa di dalam ridhonya. Insyaallah amin amin ya rabbal alamin. Jamaat Jumat yang berbahagia, selama bulan Rajab ini saya banyak mengkonsentrasikan ulasan-ulasan kita tentang menggali hikmah yang tersimpan di balik peristiwa Isra Mi'raj. Terkandung maksud agar peristiwa besar ini tetap menjadi hangat, aktual, dan diimplementasikan nilai-nilainya di dalam kehidupan kita. Kita khawatir ketika peristiwa besar, peristiwa agung yang menjadi bahagian daripada sejarah penting di dalam Islam ini akan tertimbun dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi
di lingkungan kita semua. Karena itu lewat mimbar khutbah singkat ini saya mengambil judul peristiwa Isra Mi'raj merupakan sebuah analogi. Secara tekstual sejarah, baik yang ada di dalam ayat atau firman Allah dari ayat 1 surah Al-Isra maupun dari beberapa hadis-hadis yang menggambarkan tentang Isra Mi'raj, bahwasanya secara garis besar perjalanannya Nabi dan Isra Mi'rajnya dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama adalah Isra, kemudian tahap keduanya adalah Mi'raj. Ini yang saya katakan sebuah analogi. Perjalanan hidup manusia dari sejak lahir sampai nanti di yaumil qiyamah, di akhirat juga seperti itu. Jadi ada keterkaitan secara analogi. Misalnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diisrakan, pertama-tama beliau dilakukan terhadap dirinya pensucian hati, sampai 3 kali dilakukan operasi bedah di dalam hatinya untuk disucikan oleh malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Kemudian lebih lanjut, di dalam mengawali perjalanan Nabi, yaitu minal masjid ilal masjid, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Setelah itu Nabi Rasulullah dimi'rajkan, yang berujung atau ending di dalam perjalanannya adalah bertemu dengan Allah. Itu sekilas perjalanan Isra maupun Mi'rajnya. Ketika kita analogikan dengan perjalanan hidup manusia, ada kemiripan. Kita ini mengawali perjalanan hidup kita di dunia ini juga mulai dari suasana fitrah, suci. Sebagaimana pernyataan Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap individu yang lahir di dunia ini lahir dalam keadaan fitrah, suci. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Nanti kedua orang tuanya yang memberikan warna, memberikan cetakan. Apakah tercetak dalam konsistensi sebagai muslim atau tercetak dengan warna-warna yang lain. Nah, dengan perjalanan Nabi seperti tadi, setelah beliau suci, maka berjalan minal masjid ilal masjid. Nah, seyogianya di dalam kehidupan kita ini, tahap awal di dunia ini hendaknya juga kehidupan kita seperti itu. Minal masjid ilal masjid. Hanya saja terminologi daripada masjid itu tidak diterjemahkan secara letterless dari Masjid Islamic Center ke Masjid Istiqlal. Itu hanya terjemahan harfiah.
Tapi yang dimaksudkan di sini adalah terjemahan yang lebih luas lagi. Perjalanan hidup kita ini hendaknya senantiasa diorientasikan kepada nilai-nilai masjid. Ketika kita di kantor, nilai-nilai masjid juga harus dibawa. Artinya mengimplementasikan nilai-nilai kemasjidan, ketaatan kepada Allah, dan menghindari segala penyimpangan-penyimpangan di semua lini kehidupan kita. Itu yang perlu diwarnai dengan nilai-nilai kemasjidan, minal masjid ilal masjid. Ini yang dilakukan oleh Nabi. Nah, sehingga perlu menjadi sebuah rujukan, perlu menjadi referensi di dalam menjalani hidup dan kehidupan kita di dunia ini. Berikutnya, Nabi setelah dari masjid ke masjid, maka diangkat oleh Allah, diundang oleh Allah kepada sebuah alam yang disebut dengan alam Jabarut. Sebelum itu beliau melintasi langit demi langit sampai kepada langit ketujuh dan Arash, sampai ke alam Jabarut. Artinya manusia nanti setelah selesai berakhir daripada perjalanannya di hidupnya di dunia ini juga akan diangkat rohnya ke langit dan akan ditempatkan kepada sebuah tempat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya perjalanan hidup di dunia ini yang berorientasikan minal masjid ilal masjid akan diangkat rohnya nanti dan ditempatkan di tempat yang sangat nyaman dan indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, orang yang menjalani kehidupan periode awal ini tidak sesuai dengan ajaran Allah, menentang terhadap firman-firman Allah, maka rohnya tidak diterima oleh langit. Rohnya akan terkatung-katung di alam bebas. Firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-A'raf, Innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Ini pernyataan Allah tentang musibah bagi orang-orang yang perjalanan hidupnya di dunia ini tidak diorientasikan minal masjid ilal masjid. Firman Allah, innal ladzina kadzabu bi ayatina, sesungguhnya orang-orang yang telah mendustakan, membangkang terhadap ayat-ayat kami, wastakbaru anha, lalu kemudian dia sombong, angku, takabur terhadap ayat-ayat kami. Dia tidak mempercayai, tidak meyakini, kemudian tidak mengamalkan isinya. Tuntunan Al-Quran diabaikan. Ini namanya wastakbaru anha, sombong. Apa kata Allah? Orang seperti itu nanti kalau dia mi'raj, jadi Isra Mi'raj sebuah analogi. Ketika rohnya mi'raj, kata Allah, la tufattahu lahum abwabus sama, pintu-pintu langit yang semestinya dijalani dengan bebas leluasa dan nikmat justru ditutup. Semua pintu-pintu langit ditutup untuk arwah mereka-mereka yang mendustakan ayat Allah dan angku takabur terhadap firman-firman Allah. Tidak dibukakan pintu langit
dan tidak akan pernah dimasukkan ke dalam surga sehingga onta bisa masuk ke lubang jarum. Bagaimana mungkin lubang jarum yang begitu kecil onta bisa masuk? Sebuah kiasan betapa mustahilnya orang-orang yang tidak mengamalkan, tidak mengorientasikan hidupnya minal masjid ilal masjid, pintu langit ditutup dan tidak terbayang bisa masuk ke surga. Nah, karena itu para jamaah Jumat yang berbahagia, konklusinya bahwasanya perjalanan Nabi berisra dan bermi'raj menggambarkan, dianalogikan perjalanan hidup manusia di dunia ini sampai nanti bertemu dengan Allah. Karena orang-orang yang mengorientasikan hidupnya di dalam perjalanan umurnya minal masjid ilal masjid akan diangkat oleh Allah ke langit dengan begitu lapang, begitu nikmat, dan nanti akan bertemu dengan Allah di sorga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wujuhun yawma idzin nadhiratun ila rabbiha nadhirah. Sejumlah wajah kelak nanti di akhirat di surga, sejumlah wajah akan menatap kepada Allah dengan tatapan yang sangat indah, dengan tatapan yang sangat nikmat, dengan tatapan yang sangat bahagia dari segala kebahagiaan. Inilah endingnya orang-orang yang mengorientasikan perjalanan hidup dan umurnya minal masjid ilal masjid. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan dengan keterbatasan waktu. Karena itu mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi renungan bagi kita semua, terutama di dalam menggali nilai-nilai hikmah yang ada di balik peristiwa besar, peristiwa agung, yaitu Isra Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fi minal ayati wadh-dhikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi rububiyyati wa raqama liman jahada bi kafar. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma fashalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas ittaqullaha min sama'il lagi wa fulul khabar wa antahu amma nahakum an wa zajar. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi musabbihati bi qudusin wa sallata bikum ayyuhal mu'minuna min bariyati jinni wa insin. Faqala ta'ala muhbiran wa amiran wa lam yazal qailan alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahu 'anil arbatil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa nisittatil baqina minal asyratil kiramil bararah wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ansur yusal muslimina wa sakiral muwahhidin. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa qadal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma daf'anal gala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf al mukhtalifah was syada'id wal mihan
ma dhahara minha wa ma batan min baladina dha khassatan wa min buldanil muslimina 'ammatan rabbil alamin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlikum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu a'lam.